apa saja sih yang sudah saya pelajari dari mata kuliah alat dan perlengkapan kerja bengkel dengan dosen pengampu Lukiawan Pamadeprian dan instruktur pengampu Muhammad Zainal Arifin. Apa aja sih yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini? Yang pertama ada Common Tools. Setelah Common Tools, saya juga mempelajari Electrical Tools, dan yang terakhir saya juga mempelajari Measurement Tools. Sebelum saya menjelaskan semuanya, apa aja sih alat pelindung diri yang wajib kita pakai sebelum kita ke bengkel itu? Yang pertama, sudah pasti ada safety helmet. Terus yang kedua ada safety glass, yang ketiga safety glove, high visibility vest, dan yang terakhir yaitu safety shoes. Oke, jadi di sini itu ada Common Tools ya. Dan ini kayak di toolsnya, ini di laci pertama itu ada adjustable wrench, crowbar, pipe wrench, terus L handle, ini extension, ini juga long extension, terus di sini ada torque wrench, terakhir di sini ada socket. Nah, terus di ini yang kedua ada gasket scrapers, rubber hammer, chopper hammer, sama plastic hammer. Terus selanjutnya di sini ada T-handle, terus ini T-sliding bar, ini Allen key, di sini ada punch and chisel, terus yang terakhir di sini ada magnetic pickup tools. Nah, terus selanjutnya di sini ada combination wrench, sama ini ada Allen star. Nah, terus selanjutnya di sini ada ratchet, terus extension T-sliding handlebar. Terus ini ada short socket, ini ada long socket, dan ini universal joint. Terus di sini ada adjustable wrench, ini vice grip, ini long nose vice grip, sama ini ada long nose clear. Nah, terus selanjutnya di sini ada long nose clear lagi dan combination clear, terus ada cutting clear. Di sini screwdriver minus sama yang crossnya. Nah, terus terakhir ada ballpoint hammer, filler gauge, sama plastic hammer. Terus di sini ada punch and chisel lagi. Terus ada open end wrench. Ini ada dari measurement tools, yaitu vernier caliper atau yang biasa disebut jangka sorong. Bagian-bagiannya itu di sini ada upper jaw, terus di sini lower jaw, di sini ada lock nut screw, terus ini clamp screw ya, dan ini yang terakhir ada deep rod. Nah, untuk ininya sendiri biasanya disebut tuh main scale atau skala utama. Terus di sini ada vernier scale atau skala nonius. Terus langsung ke cara penggunaannya. Di sini bakal hitung ketebalan dari papannya ya. Ini ditekan gini, terus habis itu kita kunci dari sininya. Nah, itu langsung di sini skala utamanya itu 19. Terus skala noniusnya ada di angka 4 yang sejajar, berarti 19,40. Oke, ini measurement tool selanjutnya yaitu micrometer. Di sini mikrometernya tuh yang ukuran 50 sampai 75. Belum itu ke bagian-bagiannya dulu, ini anvil, ini spindle, terus ini sleeve, terus ini thimble, ini ratchet. Nah, terus ini locknya. Nah, terus cara kalibrasinya tuh kita cari medianya yang ukuran 50. Setelah itu kita taruh di sini, kita putar sampai ininya kena, sampai bunyi 3 kali ngeloknya. 1, 2, 3. Setelah itu kita lock. Nah, kita putar bagian sininya supaya mana sih? Nah, ini kita masukin ke sini. Oke.
Selanjutnya ke cara penggunaannya. Ini cara penggunaannya kita coba di silinder ragum. Nah, ini kita putar terus. Kalau udah sampai ke bunyi 1, 2, 3 kita lock. Nah, sini kita lihat ini berapa nih. Ini skalanya tuh 51, 52, 53, 53,5 ditambah 0,7 berarti 54,2. Oke, jadi ke alat selanjutnya ini tuh namanya hydrometer. Fungsinya untuk mengetahui apakah air aki ini masih layak untuk dipakai atau tidak. Yang pertama, ini part-partnya namanya ini pipet. Terus ini ada tabung, yang ini namanya pipe tube. Terus yang merah ini adalah pelampung, yang di sini skala untuk mengetahui apakah aki itu masih layak dipakai atau harus diganti. Terus cara penggunaannya langsung aja diukur ke akinya. Sebelum kita masukin ininya ke aki, kita harus pencet ini dulu. Jadi pas sudah dimasukin baru kita lepas, jangan dipencetnya pas di dalam. Jadi usahakan dipencetnya sebelum masuk ke tempat airnya. Oke, setelah kita pencet ini langsung aja kita masukin ke airnya, terus kita lepas sampai ininya ketahuan. Nah, di sini setelah dipencet tuh hasilnya udah keluar ya. Di dalam skala ini menunjukkan kalau si air aki ini tuh ada di titik di zona merah, yang artinya air aki ini udah nggak layak pakai dan harus diganti dengan air elektrolit yang baru. Oke, selanjutnya kita di sini bakal masuk ke bagaimana cara penggunaan refraktometer. Pertama itu kita harus set dulu nih si refraktornya, kita kalibrasi dulu. Cara kalibrasinya itu kita tuangin 1 atau 3 tetes air ke lensanya. Ini kalau misalnya kita udah ambil pakai pipet, kita taruh aja di sini 3 tetes lah. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, di sini tuh kita intip nih. Kita intip sampai posisi ini tuh harus pas. Itu kan ada waterline tuh. Jadi harus pas di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya udah gini berarti tandanya pengkalibrasian sudah berhasil dan bisa langsung dicek menggunakan air aki. Jadi setelah proses kalibrasi selesai, kita lap dulu nih. Pakai, kalau bisa sih pakai tisu ya. Kita lap ininya, baru kita ganti nih pakai air aki. Kita kayak biasa taruhnya 3 tetes. Nah, kalau air akinya udah dimasukin, tutup lagi. Lalu kita intip nih. Kelihatan nih hasilnya ada di 1,11 lebih sedikit. Nah, di situ kan ada tulisannya tuh recharge fair sama good, yang dimana minimal untuk pengecasan itu ada di 1,20. Jika nilai air akinya di bawah 1,20 berarti itu harus di recharge. Nah, di sini keterangannya kalau air aki yang tadi diukur tuh ada di 1,11, yang menandakan air aki ini tidak bisa digunakan, harus melalui proses pengecasan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat tachometer. Ini tuh fungsinya untuk mengetahui berapa perputaran RPM pada suatu benda. Nah, cara penggunanya itu kita tinggal tekan aja ini tombol mesh, nanti bakal keluar laser gini. Dan untuk pengukurannya kita harus ngarahin ke ini stiker reflektif. Jadi nanti pada saat ini berputar, si RPM bakal bertambah. Lihatin Bang. Oke, ini di sini ada alat ukur namanya voltmeter. Fungsinya itu untuk mengukur aliran listrik pada suatu benda. Nah, cara penggunanya itu ini ada 2 kutub, yang merah itu positif, yang hitam negatif.
Untuk ngetesnya kita bisa kesiniin. Ini pada saat kita sentuh, jika berhasil berarti akan berubah. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung aja ke pengecekan pada aki. Pengecekan pada aki harus di DC. Oke, setelah di DC kita taruh, ini positifnya taruh di positif dan negatifnya negatif. Oke, ini di sini hasilnya aki itu kisaran 12,85 voltasenya yang menandakan bahwa aki ini sehat dan layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke proses penjelasan dari electrical tools untuk mengukur tegangan aki ini. Yang pertama yaitu kita di sini ada avometer, terus lalu ada yang namanya ini klemeter, terus ada baterai checker, dan yang terakhir di sini kita ada baterai charger. Oke, pertama-tama kita pakai dulu avometer untuk mengetahui berapa sih tegangan dari aki ini. Caranya itu ada dua pen ya. Ini pen yang positifnya kita masukin ke VCC, terus untuk yang negatifnya kita masukin ke COM. Nah, di sini untuk pengukurannya sendiri ada dua, ada AC dan juga DC. Tapi di sini kita melakukan pengukurannya menggunakan yang DC. Kita langsung saja ukur ke baterainya. Di sini kita taruh positifnya di positif, begitu juga negatifnya. Oke, setelah kita ukur diketahui bahwasanya tegangan aki itu berada di 11,81. Selanjutnya kita bakal masuk ke baterai charger. Untuk baterai charger sendiri itu di sini berfungsi untuk mengecas si baterai ini ya. Pertama-tama itu kita pakai ini. Jadi di baterai charger ini sendiri itu udah disediain sama yang namanya tuh fitur keselamatan ya, yang dimana kalau semisal kita salah nih naruh kutubnya yang positif ke negatif, yang negatif ke positif, di sini bakal ada indikator merah bahwa si polaritasnya ini terbalik. Kita coba aja. Ini positifnya kita taruh di positif, di negatif, gitu sebaliknya. Nah, di sini bakal nyala ya indikatornya kalau bahwasanya tuh ini polaritasnya terbalik. Jadi tinggal kita benerin aja, nggak bakal kenapa-napa. Nah, ini setelah ini kita pencet buat mengetahui. Nah, bahwasanya tuh di sini tuh kapasitas akinya merah ya, atau perlu dicas. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagaimana sih cara penggunaan dan cara pengkalibrasian dari klemeter. Di sini klemeter sendiri itu kita membutuhkan alat tambahan ya, dia nggak bisa dipakai sendiri, melainkan dia harus berbarengan sama avo. Pertama kita putar dulu ini knopnya ke yang MV atau multimeter volt. Nah, di sini udah ada ininya, terus kita colok aja ini si klemeternya. Nah, setelah kita nyalain si klemeternya. Di sini ada tuas untuk mengkalibrasi sampai ke 0. Nah, berhubung di sini udah 0, terus tadi nah, kita colok. Nah, tapi di sini berhubung si klemeternya itu tidak berfungsi dengan baik, maka kita nggak bisa dicobain ya. Tetapi kalau misalnya ini berfungsi itu, ini gunanya untuk mengetahui seberapa besar aliran yang masuk ke pengisian aki ini.